Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmawati dengan NIM 23040200029. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelas PBS 1B ingin memaparkan beberapa materi yaitu tentang harta, upah, bekerja, konsumsi, dan produksi. Untuk memenuhi tugas sekaligus penilaian UTS dari Bapak Ishak SEMEI selaku dosen pengampu mata kuliah ayat ekonomi dan bisnis. A few moments later. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang harta terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Al-malu wal-banuna zinatu ayatid dunya wal-bagiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ditafsirkan oleh Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu harta, benda, dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di dunia yang fana ini. Sedang amal-amal soleh atau terutama bacaan tasbih, tahmid, dan takbir serta tahlil lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu daripada kekayaan dan anak keturunan. Amal-amal soleh ini adalah hal yang paling utama diharapkan oleh manusia yang dapat menghasilkan pahala di sisi Tuhannya. Sehingga dia di akhirat kelak akan memperoleh apa yang diimpikannya di dunia. Jadi, harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Materi selanjutnya itu tentang pekerjaan. Dalam surah At-Taubah ayat 102 yang berbunyi wa akharuna tarafu bizunubihim qalatu amalan salihaw wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang artinya ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditafsirkan oleh Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu dan ada orang-orang yang lain dari penduduk Madinah dan penduduk sekitarnya yang mengakui dosa-dosa mereka dan menyesalinya serta telah bertaubat darinya. Selanjutnya adalah materi tentang upah, yaitu surah Al-Kahfi ayat 30 yang berbunyi Innallazina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Yang artinya sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala
orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik, yang ditafsirkan oleh Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengajarkannya amal soleh. Bagi mereka balasan baik yang paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak tidak pula menguranginya atas kebijakan yang mereka perbuat sebaik-baiknya. Jadi, upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja atas pengusaha dengan pekerjaan, termaksud tunjangan baik untuk pekerjaan sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya yaitu materi tentang konsumsi, yaitu di dalamnya surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu beribadah. Ditafsirkan oleh Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi, yaitu wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang lezat ini, halal yang telah kami rizkikan kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan yang baik-baik dan menghalalkan makanan-makanan yang menjijikkan. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kalian dengan hati, lisan, dan anggota tubuh kalian. Jika kalian memang orang-orang yang betul-betul tunduk kepada perintahnya, mendengar lagi, taat kepadanya, mendengarkan kepadanya saja tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Jadi, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumsi adalah pemakai barang dan atau jasa. Dan adapun kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumsi. Setelah materi selanjutnya yaitu tentang produksi. Di dalam surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.
yang ditafsirkan oleh Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu dan Allah dialah yang menurunkan hujan dari awan, lalu mengeluarkan dengannya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkan air hujan dan ditumbuhkan tanam-tanaman, benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah untuk membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung, taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kalian harus tahu bahwa tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.